alumni Angkatan 95 SMA Negeri 4 Surakarta, serta teman-teman siswa kelas 12 yang saya hargai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di aula SMA Negeri 4 Surakarta yang tercinta kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fayla Hanasari Wibowo, selaku MC pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Bincang Milenial mengenal Bank Indonesia lebih dekat bersama Bank Indonesia Solo. Serta izinkan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua yaitu pembacaan doa. Yang ketiga yaitu sambutan kepala SMA Negeri 4 Surakarta. Yang keempat yaitu isi acara edukasi kebangsaan dan motivasi belajar bersama Bank Indonesia Solo. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, beralih ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan untuk kepada dirijen saudari Magdalena Chandra Desita kami persilakan. Baik, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali dan meninjau rangkaian acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Muhajir SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya hormati selaku kepala yang saya hormati Bapak Ibu dari Bank Indonesia Solo, yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas 12 SMA Negeri 4 Surakarta dan anak-anak sekalian di Gustur. Alhamdulillah pada kesempatan ini mari kita bersama-sama muhasabah
memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan pagi hari ini berjalan atas ridho dan izinnya, sehingga nantinya akan membawakan keberkahan bagi kita bersama. Bismillah. Rabbi syafa'a li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan wasihin, alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadiran atas segala nikmat dan karunia, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul di aula SMA di Purwakarta ini dalam rangka kegiatan dan mengajar. Semoga bisa berjalan dengan baik. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan tangan Engkau bebankan kami, melainkan semua dengan kemampuan kami. Dengan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Al-Muhaymin, kami berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepada-Mu dari kesalahan yang telah kami lakukan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, jangankanlah sifat rahmat dan rahmat kepada kami semuanya, rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan, rasa kasih sayang, ukhuwah Islamiyah di antara kami agar tetap berjalur utuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Berilah doa dan permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah, hati yang tahu sifat amanah serta iman dan kuat, agar kehidupan dunia dan akhirat terasa lebih selamat. Ya Allah, berilah keselamatan kami, berilah kelancaran kami, dan tunjukkanlah kepada anak-anak kami SMA Negeri Purwakarta sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah apapun karimah sehingga menjadi suri tauladan penulisan bangsa dan agama. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa Allah dengar dan bisa Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, pembacaan doa sudah kita lalui. Yang selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 4 Surakarta kepada Ibu Dr. Karni MSI kami. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan kami. Yang terhormat Ibu Bima selaku pimpinan BPI Solo, yang saya hormati tim dari Bank Indonesia Surakarta, yang saya hormati pula alumni SMA Negeri 4 Surakarta angkatan 95 yang saat ini hadir, dan saya hormati pula Bapak Ibu wali kelas maupun wakil kepala sekolah yang hadir di sini, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kelas 12. Puji syukur alhamdulillah karena ridho Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara bincang milenial yang dimotori oleh Bank Indonesia berada di SMA Negeri 4 Surakarta ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang Ibu atau Mbak ya? Mbak saja ya? Mbak Bimala. Saya sebagai pimpinan BPI Solo, Mbak Bimala ini juga salah satu alumni SMA Negeri 4 Surakarta angkatan 95. Coba tangan dulu. Kita masih menunggu jenjang karir beliau nanti setelah jadi pimpinan BPI Solo akan ke BPI yang lebih tinggi lagi, dan tadi pesan saya satu, jangan lupakan kesempatan ya Mbak, kalau sudah menjadi pimpinan tertinggi nanti di Jakarta atau BPI Pusat, harapan kita dan doa kita begitu enggak? Iya ya. Ini loh Mbak, di hari ini ada 360 anak. Bismillah. Tapi ya itu tadi ya, jangan lupa sama. Nah, anak-anakku sekalian, momen yang kesekian kali kalian kami ketemukan dengan priani-priani hebat, baik itu di tingkat Surakarta, Jawa Tengah, nasional, bisa dari alumni dan bisa dari tidak dari alumni. Ini adalah sebagai motivasi untuk kalian semuanya menunjukkan pada dunia SMA Negeri 4 itu akan lahir di angkatan 2023 ini adalah pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Harapan kami kalian bisa ATM. ATM tahu ya? Amati, tiru, kasih, sehingga kalian akan menjadi orang-orang hebat nanti sebagai tokoh di Indonesia emas. Nah, dan kita juga bersyukur bahwa Mbak Bima ini menyempatkan waktunya ke SMA Negeri 4 Surakarta untuk mencurahkan ilmu yang dimiliki baik dari SMA 4 maupun di bidangnya, dengan mengusung tema di bincang milenial pada pagi hari ini, mengenal Bank Indonesia lebih dekat. Siapa tahu kalian nanti adalah salah satu dari orang-orang hebat di Bank Indonesia. Tahu nggak gajinya kalau berada di Bank Indonesia? Loh, mbaknya ini pertama loh, saya singgung gajinya loh, ini mbaknya yang dari BI. Berarti kan luar biasa ini anak-anakku sekalian. Jadi kalau ada di Bank Indonesia itu jabatan gubernur BI itu setingkat menteri. Ini gimana ini Mbak? Nanti saya juga butuh informasi. Kenapa jabatan gubernur Bank Indonesia itu bisa setingkat menteri? Nah, kepada jabatan-jabatan petinggi-petinggi bank itu banyak sekali, tapi BI itu setingkat menteri. Nah,
ini anak-anak sekalian, jadi nanti manfaatkan betul momen kali ini nanti untuk bertanya lebih banyak, bertanya lebih luas, dan mengenal berbagai informasi-informasi yang akurat tentang ke Bank Sentral, terutama di BI ini, supaya nanti bisa membuka wawasan kalian untuk menjadi manusia-manusia tangguh, kuat menghadapi berbagai tantangan yang ada di masa depan kalian. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan Ibu Bimala dan anak-anakku sekalian. Semoga nanti acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk BI secara umum yang sudah menyediakan segala ubur ramping untuk anak-anakku sekalian yang ada di kegiatan ini nanti. Dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan, ada kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami itu tadi, Mbak Bimala, bahwa apa yang dengan sampaikan ini nanti akan bermanfaat khususnya bagi adik-adik kejenengan dan anak-anak sekalian di SMA Negeri Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu Kepala SMA Negeri Surakarta kami persilakan untuk tetap di depan, Bu. Dan untuk yang terhormat Ibu Bimala, kami persilakan untuk ke depan menyerahkan penanganan dari Bank Indonesia kepada SMA Negeri Surakarta. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Ini adalah penanganan dari Bank Indonesia kepada SMA Negeri 4 Surakarta. Anak-anak, uang yang ada di itu tadi adalah uang yang tidak dipotong dari BI. Jadi kalau nanti jadi kertasnya itu utuh. Kalau nanti informasi dari Ibu Bimala, kalau itu dipotong harganya sudah sesuai dengan tulisannya itu 10.000 ya 10.000. Tapi kalau lembaran begitu mahal ya Bu. Berarti itu jadi aset ya. Tepuk tangan dulu untuk BI. Baik, terima kasih kepada Ibu Bimala dan juga Ibu Harmini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada inti acara pada pagi hari ini, yaitu Bincang Milenial Mengenal Bank Indonesia Lebih Dekat. Dan untuk memandu acara pada pagi hari ini akan ada moderator, yaitu Bapak Nanang Irwanto. Untuk itu mari kita beri dengan sambutan yang meriah kepada Bapak Nanang Irwanto. Selamat pagi semuanya. Kalau saya bicara keras, bukan berarti saya marah, tetapi agar kalian mendengarkan dengan jelas. Oke? Selama 60 menit ke depan, kita akan berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang akan hadir memberikan pencerahan, motivasinya untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Namanya belum saya sebut. Untuk pendidikannya, menempuh pendidikan di SD Negeri 15 Surakarta pada tahun 1983. Kemudian di SMP Negeri 1 Surakarta. Tepuk tangan dong yang dari SMP 1. SMP lain ya boleh tepuk tangan.
SMP-nya ditempuh pada tahun 89 sampai 92. Kemudian untuk SMA-nya tahun 92 dan lulus tahun 95. Dan di SMA ini juga tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian pendidikan S1-nya ditempuh di Universitas Brazil Surakarta sampai dengan tahun 2000. Untuk masternya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2014 sampai 2023. Untuk jenjang karirnya ini agak banyak perlu saya bacakan agar menambah motivasi bagi kita semua. Tahun 2003 sampai dengan 2006 beliau sebagai pengawas bank pada kantor Bank Indonesia Provinsi Bali. Untuk berikutnya sebagai analisis ekonomi pada kantor Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di tahun 2010 sebagai Kepala Unit Pengawasan Bank pada kantor Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai tahun 2014 sebagai Kepala Tim Pengawasan Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian tahun 2017 sebagai Kepala Tim Pengawasan Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian tahun 2017 sebagai Kepala Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Kemudian tahun 2019 masih sama sebagai Kepala Humas, tapi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Jakarta. 2020 sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, dan mulai 2023 beliau menjabat sebagai PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Siapa dia? Kita sambut kakak kita, Ibu Bimala. Dipersilakan. Mohon dikenal Ibu Bimala Solo bisa mendampingi beliau. Juga sebuah kebanggaan bagi kita hari ini di tengah-tengah kita telah hadir kakak-kakak kalian dari angkatan 95. Pimpinan Mbak Rini dan kawan-kawan mohon dipersilakan berdiri, kemudian menghadap adik-adik. Nah, berikan tepuk tangan untuk kakak-kakak kita. Oke, yang paling belakang saya cek dulu suaranya. Halo, belakang. Tadi saya lihat ada yang pakai headset. Kalau bisa dilepas, ya, dengarkan kami. Saya tadi sudah sampaikan nilai-nilai apa yang harus tetap kita jaga: menghargai orang lain, disiplin, tertib, kerja keras, dan masih banyak nilai-nilai yang itu nanti akan menjadi kompetensi masa depan yang juga akan disampaikan oleh beliau. Kami ucapkan selamat datang. Ini saya sebut Mbak Bimala saja ya. Nanti yang lebih dengan apa saja. Selamat datang dan selamat pagi Ibu Bimala. Saya mau nyapa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan ya? Ayo doa, semangat, harus semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali bisa hadir di sini setelah sekian puluh tahun lamanya ya. Rasanya gimana? Ketika dulu diajar oleh Pak Yono dan Bapak Ibu yang lain, tapi hari ini ternyata harus mengajar di sini. Luar biasa Pak, nggak
sertifikat kampanye, saya berterima kasih Bu Naini dan berikan kesempatan di kami, kemudian juga Pak Anang dan wakil Pak Solo yang lain. Saya terus terang sempat tadi jalan sebentar gitu ya dari Wanglas. Saya tuh dulu sama adik-adik sekalian ya, tak panggil adik-adik aja ya, aku juga masih muda. Ya sama kayak tadi ya, doa ya, doa itu saya masih pada ngomong sendiri gitu ya. Tapi begitu sekarang, ketika menempuh perjalanan sampai ke BI ini, saya baru tahu manfaatnya doa. Pada saat adik-adik saya seumur dengan kalian belum tahu manfaatnya doa itu apa. Tapi ternyata doa itu yang menolong kita untuk sampai hari ini. Itu sekarang. Luar biasa, kata kuncinya doalah yang menolong kita sampai hari ini. Maka ketika berdoa, silakan sungguh-sungguh, karena itulah harapan masa depan kalian. Setuju? Nah, ini Bu Bigala, untuk kesempatan yang pertama ada dua hal yang akan dengan sampaikan di siang hari ini. Yang pertama tentang peran Bank Sentral. Nanti berikutnya nanti terkait dengan motivasi adik-adik kita. Kalau kita dengar Bank Indonesia, itu yang kita pikir itu kalau bicara bank itu bicara tentang uang, tentang ATM, tentang m-banking dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya juga, Bank Indonesia itu hubungannya dengan bank misalnya BRI, Bank Mandiri itu seperti apa? Apakah Bank Indonesia itu kalau kita lihat di dalam uang itu ada tulisannya Bank Indonesia, apakah pembuat uang itu tahu Bank Indonesia? Nah ini mungkin adik-adik kita, anak kita perlu mendapat pencerahan. Mungkin selama mungkin 20 sampai 30 menit ke depan bisa disampaikan terkait dengan peran Bank Sentral ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan bicara terkait dengan kompetensi masa depan dan apa yang harus disiapkan oleh anak-anak kita dan kita untuk menghadapi persaingan globalisasi lain. Monggo, dipersilakan. Biar Pak Anang Mas Nusa. Saya berdiri aja ya, boleh ya? Biar kelihatan yang di belakang. Yang belakang kelihatan saya nggak? Kok kelihatannya sedikit dong? Kelihatan nggak? Mantap. Saya mau nyapa dulu teman-teman yang sudah mau menemani saya di sini. Ada Mbak Ali, berdiri dong. Penghubungnya angkatan 95. Kemudian ada Mas Andi. Ya, berdiri dong Mas. Aduh. Terus kemudian Andi, ya Mbak Andi. Ya. Kemudian ada Mbak Inis. Nah, ini penasehat hukum kita ya. Jangan berani-berani. Yang terakhir ada Mas Arnold. Berdiri dulu. Ini adalah kakak-kakak angkatan semua ya, maka dipanggil kakak ya. Gitu. Kami senang sekali bisa datang ke sini dan kebetulan bicara mengenai Bank Indonesia. Siapa yang udah tahu Bank Indonesia? Angkat tangan. Halo. Hai, ada yang udah tahu Bank Indonesia? Hah? Kayaknya zaman angkatan kita tuh kalau ditanya siapa yang tahu? Iya, gitu kan ya. Oke, karena masih malu-malu, kita coba quiz ada ya Pak Anang ya. Saya izin. Oh ya, saya di sini juga masih izin, ya. Ini juga izin Pak adalah alumni SMA 4 juga angkatan 2003. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mas Sigit. Beliau ada di BI Solo juga. Nah, Mas Sigit ini nanti akan melihat ya, akan melihat keaktifan teman-teman semua dan kemudian bagi-bagi hadiah. Siap menerima hadiah? Dikit amat yang bilang siap. Siap nggak menerima hadiah? Oke. Kuis nomor 1. Kita kasih waktu berapa detik ini masih tunjuk orangnya ya. Kuis nomor 1 masuk biar tahu tentang Bank Indonesia. Apa maksud independensi Bank
sebagai bank sentral? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hadiahnya mana loh? Ya, oke. Ayo maju ke depan. Sini mas. Mantap ini, mantap. Sebutkan nama, kelas. Saya Nasa dari 12 MIPA 12 MIPA 4. MIPA nanti ya. Anak MIPA. Ayo. Jadi dari BPS itu kan satu-satunya ya. Karena bank sentral itu adalah bank yang mengatur keuangan dari seluruh daerah. Jadi independensi Bank Indonesia itu adalah bank yang mengatur keuangan negara, baik itu penyaluran, pengeluaran, dan penarikan, dan juga penukaran. Oke, jawabannya cukup kompleks, tapi kita kasih hadiah. Terima kasih. Iya. Slide berikut mas. Jadi ada semua. Tadi kan Bu Harmini, Bu Kepala Sekolah sudah sampaikan ya. Kok BI cuma satu gitu ya Bu? Apa bedanya sama yang lain? Nanti kita lihat bedanya. Tapi Bank Indonesia itu adalah bank sentral yang tadi sebetulnya kita tuh terkait dengan kebijakan moneter. Tadi moneter itu kan money ya, uang ya. Nah, kita mengatur di situ. Nanti kita akan kembali ke berikutnya. Tapi memang namanya juga bank sentral, sehingga di Indonesia cuma ada satu. Kalau di Malaysia namanya Bank Negara Malaysia, gitu ya. Kalau di Thailand namanya Bank of Thailand. Yang paling terkenal adalah di Amerika namanya apa? Federal. Ya, federalisme. Jadi kita sama dengan mereka dan kita itu bukan lembaga yang mencari profit. Ya, beda. Meskipun namanya bank. Ya, namanya Bank Indonesia. Nah, kenapa disebut independen? Karena kita itu tidak ada campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Jadi Bank Indonesia itu punya tanggung jawab untuk memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan, gitu ya. Nah, teman-teman, Bank Indonesia itu dipimpin oleh Dewan Gubernur namanya. Nah, Dewan Gubernur ini diusulkan oleh Presiden, tapi bertanggung jawabnya ke DPR. Itu ya. Jadi nggak bertanggung jawab ke Presiden, sehingga kita independen. Nah, ini adalah Dewan Gubernur Bank Indonesia. 3 di antaranya adalah orang Solo, gitu ya. Tepuk tangan dulu dong orang Solo. Dan tadi buat ini saya menambahkan sedikit bahwa kalau Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio, bisa dilihat ya, Gubernur Bank Indonesia ini setingkat dengan Ketua BPK. Jadi bukan menteri. Nah, yang setingkat menteri, setingkat menteri adalah beliau-beliau yang deputi gubernur. Ya. Nah, yang Pak Doni ini, Doni Primanto Juwono. Doni Primanto Juwono ini juga orang Solo. Gitu ya. Jadi yang Solo sudah dua. Satu lagi adalah Pak Juda Agung ini. Sorry ya, suaranya agak kencang. Pak Juda Agung ini tahu nggak orang mana? Orang Solo. Dan sekolah di mana? SMA 5, SMA 4. SMA 4 loh, jadi loh, gitu ya. Beliau nanti insya Allah akan hadir di apa namanya, reuni kita akhir minggu ini. Oke, kuis kedua. Mau kuis? Masih mau kuis atau enggak? Masih? Oke. Kuis kedua. Lanjut. Nah. Siapa yang tahu tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral? Ya. Nah,
12+2 tujuan Bank Sentral yaitu sebagai regulator atas bank-bank yang lainnya yang ada di Indonesia, habis itu menjaga kurs rupiah di mata uang dunia. Oke, tepuk tangan dari mana? Angel Italia, oke. Tujuannya itu menstabilkan nilai rupiah. Oke, menstabilkan nilai rupiah. Terima kasih. Dua-duanya kita kasih hadiah oleh Mas G. Semoga bermanfaat. Makasih ya. Ya, yang belum dapat hadiah, yang belum dapat hadiah, nah, coba survei mulai Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia itu tadi benar Angel, tujuannya itu cuma satu aja, menjaga stabilitas nilai rupiah, gitu ya. Nanti kita jelaskan di belakang. Dan Bank Indonesia itu tadi yang saya sampaikan di depan tidak sama dengan bank lain. Kadang-kadang tuh saya nanya gitu ya, Bank Indonesia dan BCA beda yang mana gitu kan? Bank Sentral juga gitu kan? Beda yang mana? Ayo beda yang mana Bank Indonesia dan Bank Sentral Asia? Ya Asia loh, kita cuma Indonesia. Beda ya, karena BCA adalah bank komersial, sama dengan BRI, Mandiri, sebut bank lainnya. Banyak sekali bank ini, karena mereka itu menghimpun dana masyarakat. Jadi kalau adik-adik nabung gitu ya, deposito dan sebagainya, itu kemudian disalurkan ke masyarakat lagi dengan penyaluran kredit. Dari situ ada unsur bunga atau misalnya kalau di syariah ya, itu yang menjadi keuntungannya, sehingga itu adalah bank komersil. Jadi beda ya, dengan Indonesia ya. Oke. Nah, tadi bicara mengenai menjaga stabilitas nilai rupiah, itu ada dua ukurannya. Saya kasih hint sedikit, dia ada ukuran dalam negeri dan ada ukuran luar negeri. Which berikutnya? Stabilitas nilai rupiah diukur dari apa? Hintnya adalah satu dalam negeri, satu luar negeri. Yuk, ada yang mau jawab? Ayo. Masih ke kok nggak ada yang? Ayo, monggo. Nanti. Jadi saya hasil data dari IPS2 untuk stabilitas nilai rupiah itu dapat diukur dari tingkat lajunya inflasi. Dulu berarti ada proses lagi kata Angela. Ayo maju. Ya, bisa baik. Itu dari kestabilan mata uang luar negeri lainnya, terus mata uang Jadi itu ya, teman-teman ya. Yang lain jangan mau aja. Jadi nilai rupiah kita itu diukur dari dua. Satu, yang satu adalah inflasi. Ayo, jadi kestabilan harga barang dan juga jasa. Kemudian kalau yang luar negeri tadi dari nilai rupiah kita. Jadi kan sering itu kita dengar bahwa $1 sekarang setara dengan 15.000. Itu nilai kita. Nah, inflasi ini kita harus jaga dengan rendah dan stabil ya.
gitu ya. Jadi inflasi itu nggak apa-apa, tapi kita harus jaga tadi stabilnya. Karena kita sudah ada hitungannya sebetulnya. Kalau di tahun ini itu 3 plus minus 1, oke ya. Terus kalau nilai tukar rupiah itu kita lihat dengan yang sesuai dengan bagaimana kita ekspor dan impor. Jadi kita melihat yang ekspornya. Nah, ini kalau terjadi dua-duanya, maka pertumbuhan ekonomi kita akan kuat, berkelanjutan dan seterusnya. Ya, nah ini loh. Yang di bawah ini kata nggak sih teman-teman tuh kalau dulu tuh kita beli apa nih? Suka beli apa sih? Cilok. Beli apa? Kopi. Nah? Ya beras aja ya, yang sekarang lagi naik ya. Beras itu awalnya tuh 10.000-an ya di awal tahun. Sekarang sudah sekitar 14.000. Nah, ini yang membuat sebetulnya kalau pendapatan kita sama, nah ini di atas nih, uangnya sama nih, semua 100.000. Tapi di tahun 2010 harganya penuh. Begitu 2015 berkurang barangnya, uangnya sama 100.000. Nah, di 2023 dia tambah berkurang lagi. Gitu. Itu yang namanya inflasi. Bahkan ada beberapa orang yang menyebut inflasi itu sebetulnya perampok yang nggak kelihatan. Karena dompet kita waktu tahun saya tuh efektif apa ya? Efektif banget. 100 kan? Ini kita udah lama banget. 100 rupiah. Sekarang berapa? Efektif? Hah? 2.000? 3.000? Nah, bayangin dari 100 ke 3.000. Itu namanya inflasi. Nah, inflasi ini apa sebenarnya? Coba, baik atau enggak? Slide berikut mas. Inflasi itu sebetulnya bagus, cuma dia tadi kan saya bilang dijaga yang rendah dan stabil. Karena kenapa? Kalau dia tinggi, dia akan mengurangi daya beli kita. Yang tadi ya, 100.000 dapatnya banyak, sekarang dapatnya sedikit, gitu. Tapi nggak boleh tinggi banget. Kayak ini, contohnya nih, di Zimbabwe. Nah, untuk 2 roti aja, dia harus bayar 100 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin, 2 roti loh, gitu ya. Nah, tapi kalau penurunan harga juga nggak menarik, gitu. Karena apa? Bayangin aja, kalau misalnya petani kita tadi ya, udah capek-capek nanam beras, harganya turun, gitu kan? Maka dia keuntungannya akan turun, sehingga dia nggak menarik. Sehingga yang kejadian adalah dia kemudian menjual sawahnya. Bayangin kalau seperti itu, apa yang terjadi? Pangan kita, stok pangan kita berkurang, ya. Sehingga deflasi pun sebetulnya nggak bagus ya buat ekonomi kita. Karena inflasi itu mancing lah gitu ya, mancing ekonomi kita untuk bergerak. Nah, berikutnya mengenai nilai tukar rupiah. Quiz lagi. Gampang nih. Kalau nilai tukar rupiah terhadap 1 dolar Amerika Serikat bergerak dari 15.000 ke 16.000, itu menguat apa melemah? Kita yang angkat-angkat aja. Ya ke depan. Maju. Nama saya Fadli Mataram, kelas 12 5. Jawabannya? Ini jawabannya melemah. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Naya Jemudi Pramita, bisa bagian nilai dari kelas 12 5. Jawabannya adalah melemah. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas dari Sana dari 12 Ini bagus ya. Jawabannya lemah. Woi, 3-3-nya dapat hadiah. Pertanyaan gampang. Makanya nggak berani ke depan. Ayo. Oke.
Iya, ini kalau di sini makanya kalau BI itu kandidat itu nggak bisa ikutin sampai itu, nggak bisa karena hadiahnya banyak ya. Oke ya, nanti tergantung Mas Sigit ya, siapa cepat dia dapat ya Mas Sigit ya. Oke, jadi sebetulnya kalau nilai kali ini pentingnya gimana sih teman-teman? Coba bayangin, apa yang kita ekspor dari Indonesia? Hah? Beras. Kalau impor itu apa? Ya benar. Contoh paling gampang nih dari tulis nih. Jadi kita itu sebetulnya memproduksi Ida Innova di Karawang. Itu diekspor. Ketika diekspor, bayar dong, yang beli dong. Pakai apa? Pakai dolar. Nah, itu jadi cadangan untuk kita, benar nggak? Untuk untung kita. Tapi, coba teman-teman handphonenya merek apa? Itu produksi mana? Nggak ada ya, nggak ada handphone yang diproduksi di dalam negeri. Jadi itu kemudian mengurangi. Karena kita harus membayar, importer harus membayar dolar juga. Sehingga itu nanti yang akan kita lihat mana yang lebih besar, ekspornya atau impornya. Kalau lebih besar ekspornya, maka dolar kita apa? Ada yang bisa jawab? Maju. Yang maju bilang kalau ekspor kita lebih tinggi dari impor kita, maka dolar kita akan apa? Dan sebaliknya, ayo maju, siapa berani maju? Ayo. Masya Allah, ibu. Pak Anak gimana nih Pak Anak? Woi, ayo maju berdua. Ambil orang kelas 12 Sukarjo. Saya Yosef Bima dari kelas 57. Posisi kita melemah. Kalau impornya lebih tinggi daripada ekspornya, posisi kita akan melemah. Kalau ekspor kita lebih banyak, kalau ekspor Indonesia kan lebih kuat. Lalu sebaliknya, kalau impornya lebih banyak, terus kita lemah. Oke, keren. Terima kasih. Kasih aja Mas Sigit. Keren. Terima kasih ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Maka kita sebaiknya mendukung pemerintah, mendukung Bank Indonesia juga untuk menjaga nilai rupiah, ya. Karena apa yang kita konsumsi itu akan menyebabkan tadi kuat atau lemahnya nilai rupiah kita. Jadi sebetulnya kalau ada yang demo bilang bahwa kenapa kurs kita itu melemah, harus tanya diri sendiri. Kamu pada konsumsi apa? Ya kan? Gitu. Maka cintailah produk-produk dalam negeri. Ya, lanjut slide-nya Mas. Jadi ini ya, kita itu termasuk yang pertumbuhan ekonominya itu stabil, ya. Meskipun kemarin ada pandemi dan juga inflasi kita sama, ya. Inflasi kita itu karena tinggi ini karena sebetulnya ada Krismon aja, gitu ya teman-teman. Nah ini yang menyebabkan bagaimana kita nanti menghitung mencetak uang. Tadi kan Pak Anak sempat hitung, nyetak uang nggak sih BI? Gitu ya. Ya, BI mencetak uang dengan order ke peruli. Gitu ya. Jadi yang nyetak fisiknya nyetak itu, yang bertugas mencetak adalah peruli, tapi order dari Bank Indonesia. Gitu ya. Itu dijamin dari apa hitungnya? Dari pertumbuhan ekonomi. Lanjut Mas. Nah, adik-adik bisa lihat ya bahwa kita itu di angka berapa tuh? Ranking nomor 3, benar nggak? Artinya pertumbuhan kita bagus, itu dibandingkan negara lain. Kok lalu dong?
Buat sekali lagi kalian bisa berkontribusi dengan apa tadi? Paling tidak membeli produk-produk dalam negeri. Benar ya? Oke, kuis selanjutnya. Kayaknya ada pelanggan di sebelah sini ya. Kuis selanjutnya, kuis nomor 5. Apa beda Bank Indonesia dengan OJK? Ini banyak pertanyaan di sini. Yuk. Ada yang mau jawab? Aku mau dua lagi dong. Dua lagi. Ayo yang cantik. Yuk. Ayo dua Dua lagi. lagi. Ada jawaban salah, ada yang benar kan? Atau juga ada lagi. Yuk, satu lagi. Weh, maju mas. Keren. Ayo mau dari siapa dulu? Sebutkan nama, kemudian kelas. Ada yang jawab. Kalau saya Bank Indonesia itu lebih peraturan, dia kan lebih fokusnya kalau nilai rupiah, kalau OJK itu lebih ke peraturan perbankannya si banknya. Oke, lanjut. Kalau Bank Indonesia itu lebih mengatur stabilitas ya, menjaga stabilitas. Kalau OJK malah Kenalkan, nama saya Tito Bayu Aji dari IPS Pak. Kalau perbedaan Indonesia dengan OJK itu Dalam aturan perbankan? Ya, kalau Indonesia itu dalam aturan perbankan mengatur perbankan dalam jangka menjadi besar atau makro. Kalau yang OJK itu pengaturan perbankan yang secara langsung yang mengatur proses perbankan. Oke, kasih aja semua tepuk tangan. Iya. Terima kasih ya. Ya ini sebetulnya tugas Bank Indonesia yang selanjutnya. Semua di sini oleh saya. Ya. Jadi tadi ya, yang pertama adalah moneter terkait stabilitas, yang kedua yang kedua ini adalah terkait stabilitas sistem keuangan, karena itu pengaruh di moneter kita juga. Jadi benar tadi Mas siapa tadi? Bayu ya? Tito? Ya. Benar tadi Mas Tito bahwa kalau kita umpamakan Bank Indonesia itu mengawasi hutangnya, sementara OJK mengawasi masing-masing pohonnya. Gitu ya teman-teman ya. Contohnya loan to value. Jadi ketika kita Bank Indonesia itu merasa bahwa kita harus mendorong konsumsi, maka keluarlah itu peraturan yang loan to value. Apa sih loan to value itu kemarin tuh? Ada kelonggaran ketika kita membeli barang. Kemarin itu yang kendaraan ya dan rumah. Ada persyaratan yang di situ. Jadi supaya mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi, maka diperingan syaratnya di sana. Itu yang mengatur Bank Indonesia. Nah, kalau OJK itu mengatur yang dilakukan oleh masing-masing bank, gitu ya. Itu yang mengenai terakhir itu apa? Restrukturisasi kredit. Ketika pandemi, mungkin teman-teman juga baca di berita, ketika pandemi ada kelonggaran bagi bank untuk memberikan restrukturisasi kredit. Jadi bayarnya bisa diperpanjang karena pada saat itu aktivitas ekonomi kan melambat ya, gitu ya. Oke, mengenai OJK dan WI. Nah, tugas lain berikutnya adalah sistem pembayaran yang tadi sudah di sesi 1 dan 2 ya, ada dari teman-teman BI ya. Seru nggak tadi? Dapat banyak hadiah nggak? Hah? Enggak? Oh lah, enggak, karena enggak maju kali. Mau bawanya aja
udah banyak banget lainnya. Ya, jadi tugas lain dari Bank Indonesia itu adalah memelihara stabilitas sistem pembayaran. Karena ekonomi itu akan berjalan kalau apa? Sistem pembayarannya juga jalan. Kalau enggak, ya enggak jalan. Misalnya nih, kamu mau beli online, gitu kan? Terus mau bayarnya kalau online pakai apa tuh? Pakai transfer, pakai kris juga bisa, COD bisa, tapi kan harus ada uangnya kan? Nah, kalau uangnya tidak tersedia, maka tidak terjadi transaksi, benar nggak? Jadi dia tuh ibarat darah, dia mensirkulasi apa namanya darah di dalam tubuh manusia. Nah, itulah pentingnya sistem pembayaran. Sehingga ini menjadi tugas Bank Indonesia. Nah, ada dua kan? Yang versi pertama ada tunai, ya, mengenai uang tunai, uang rupiah. Yang berikutnya adalah mengenai non tunai, ya. Nah, di tunai ini, slide berikutnya, Mas. Di tunai ini Bank Indonesia berupaya untuk memastikan ketersediaan uang itu layak edar. Jadi uangnya harus bagus, masih bisa terlihat ciri-ciri keasliannya. Kemudian dia tepat waktu, tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi misalnya teman-teman mau yang pesanan kecil, ya ada, gitu kan ya. Pesanan besar ada juga, gitu. Nah itu kita berupaya. Nah yang dilakukan apa? Kalau teman-teman tuh melihat di pasar, kita sering boleh follow akunnya BI Solo. Di sana ada informasinya kapan kita melakukan jadwal keliling namanya. Jadi di situ masyarakat bisa menukar langsung dengan uang yang layak edar. Bahkan kita coba tuh di fotonya sampai pergi dengan kapal. Supaya apa? Supaya yang 3T terluar, jadi pulau terluar, terpencil, gitu ya, dan terdepan itu terlayani semua. Bahkan kita ada kas keliling dengan ini kan perahu ya, untuk yang di pasar Agung. Nah, itu teman-teman kita melakukan upaya seperti itu supaya apa? Masyarakat semua terlayani, uang rupiahnya bisa didapatkan dengan mudah, ya. Nah, gimana dengan yang non tunai? Nah, berikutnya, kuis berikutnya, ini gampang banget nih. Apa kepanjangan kris? Boleh berapa? Boleh berapa? Yuk, maju. Masih ya? Maju. 1, 2, 3, boleh? 4 boleh lah, 4 boleh. 4 boleh, Satu lagi. kasih satu lagi. Oh, masih baik sekali. Boleh. Ayo, Mbak. Ya. Kamu baik sekali masih ingat teman-teman alumni. Untuk informasi teman-teman ya, di sekolah lain nggak begini loh. Hadiahnya nggak sebanyak ini. Ayo. Handphonenya tinggal dulu dong sayang. Handphonenya nanti dulu dong. Oke, yuk. Pertama, Saya dari kelompok Indonesia Standar. oke, lanjut. Saya Nandayana Buddha dari Misalnya. Unit itu panjangan dari kulit respon ke Indonesia Standar. Oke, lanjut. Lalu nama saya ada Capek kelas 11 kelas 6. Panjangan QRS itu Quick Respon Code Indonesia Standar. Halo, saya Nana Indonesia 11 dari kelas 11 Pandangan KFC itu Quick Response Indonesian Standard. Quick Response Indonesian Standard. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Madi Bersadi. Saya dari Pilih Quick Response Standar. Namamu siapa tadi, Mas? Farel. Boleh ada tambahan nggak buat Mas Farel? Karena yang 4 lainnya itu salah menyebutkan Krisnya. Kris bukan Qris, ya. Oke ya. Jadi teman-teman, Kris ya, bukan Qris, ya. Pak Gubernur udah bilang begitu. Nanti kita kasih tambahan buat Mas Farel, ya. Dan memang betul kepanjangannya adalah Quick Response Code Indonesian Standard.
sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, thank you. Jadi teman-teman tadi ya, bicara mengenai waktu tunai, kita ada dua. Yang satu berbasis rekening, ya. Jadi harus punya rekening dulu. Yang satu adalah berbasis digital. Saya yakin kayak teman-teman tuh udah punya apa namanya rekening kan ya. Jadi namanya ATM, terus kemudian BI Fas. Oh BI Fas ya? Apa BI Fas? Buat transfer ya. Ininya berapa? Biaya transfernya berapa? Hah? 6.500 itu yang biasa. Berarti kalau sama Mbak 2.500. Mas ini kasih nomor sini 2 Mas. Adila Mas. Berdua. Dua. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman gunakan selalu yang non tunai. Ya, jadi ada uang elektronik berbasis elektronik yang tadi apa punya kayak GoPay, kayak Shopee Pay, itu sudah punya ya. Terus kemudian kita punya gitu. Nah, ini semua adalah alat pembayaran yang cepat, benar nggak? Cepat nggak? Tinggal dari handphone kalian kan? Mudah, murah tadi. Coba bayangin, transfernya dari IPA cuma 2.500, aman dan handal. Ya, jadi bisa melakukan transaksi setiap waktu dan aman, gitu ya. Oke. Berikutnya ini yang terakhir ya Mas. Quiz terakhir. Ya, quiz terakhir. Siapa yang ada di sini yang punya rekening yang PIN atau PIN MBK-nya menggunakan tanggal lahir? Silakan ke depan. Aku, 4 ya. Menggunakan tanggal lahir. Satu lagi. Masih dia mau? Boleh. Silakan. PIN ATM atau PIN MBK-nya adalah tanggal lahirnya. Adalah tanggal lahirnya. Ya, silakan. Lanjut. Sudah ya? Oke, kasih ya tolong dari sebelah sana. Benar nggak PIN ATM atau PIN MBK-nya dalam tanggal lahirnya? Dua belas orang. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Putra Azari dari kelas 12 IPA 3. Iya benar. Oh benar. Untuk PIN ATM saya menggunakan tanggal lahir. Oke. Jadi nanti bisa kita cek itu ya Mas ya. Oke. Boleh dicek ya. Oke. Nanti bisa dicek Mas. Perkenalkan, nama saya Marcel dari 12 IPS 1. Oke. Benar, PIN saya menggunakan tanggal lahir. Lanjut. Perkenalkan nama saya Bila dari 12 IPS 1. Tanggal lahir. Oke. Lanjut. Perkenalkan, saya Nanda Uya dari 12 IPA 4. Nah, ini saya menggunakan Tanggal lahir ya. saya juga bernama ini dari 12 IPA 4. Pakai tanggal lahir juga. Oh mantap. Saya yang 12 IPA 1, kemudian saya pakai Tanggal lahir juga. Lanjut Mas. Perkenalkan, nama saya Rafael Ramadan dari kelas 11 1. Siapa lagi yang ada? PIN ATM. Oke. Lanjut. Saya Rangga dari Padang. Saya juga menggunakan tanggal lahir. PIN ATM. Oh, lanjut.
pakai tanggal lahir, kan coba. Tanggal lahir. Pakai tanggal lahir semua, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Coba saya tanya Mas Sigit, benar nggak sih kalau pin ATM atau pin mobile banking kita harus pakai tanggal lahir? Nah, Mas Sigit bilang salah, jangan dong. Disilakan kembali ya. Mohon maaf ya ini nggak dapat hadiah. Karena Anda salah. Disilakan kembali, disilakan kembali, disilakan kembali. Teman-teman jangan disurai, karena saya yakin sebagian dari kalian sama. PIN ATM atau PIN mobile bankingnya adalah tanggal lahir. Ayo, mungkin nggak ngaku, ya, tapi sebagian besar sama. Jangan ya teman-teman ya, karena apa? Karena ini adalah hal yang mudah ditebak. Coba kalau kalian lihat KTP aja, itu mengandung tanggal lahirnya loh. Jadi mudah sekali untuk ditebak. Gitu ya, ini pertanyaan saya mohon maaf karena apa namanya? Ini sangat penting karena beberapa kali pengaduan yang datang ke kami adalah karena rekeningnya jebol. Tapi ketika ditanya PIN-nya apa ya, tanggal lahir satu. Yang kedua, kemudian kalau ada yang menghubungi ditanya PIN-nya apa, dikasih, padahal ya jangan, gitu kan? Slide yang ini coba lihat, coba seberapa penting sih? Ini loh kamu nih, kamu tuh pada di Denzel ini loh. Itu loh, ada 28% itu yang akan menggunakan ekonomi digital dan itu kamu semua. Maka pesannya adalah tolong jaga keamanannya, ya, sadar data pribadi. Terus kemudian kita juga jangan cuma pakai, gitu ya. Kita harus tahu. Dan yang sekarang lagi marak kan pinjol ya, meskipun itu nanti ranahnya OJK, teman-teman harus tahu itu akibatnya apa, ya. Nah, jadi sekali lagi jangan hanya menggunakan saja, oke? Nah, gitu ya Mas, kuisnya udah habis ya. Saya udah lebih waktu nih Pak, izin Pak, saya kembali dulu. Ini yang bagian pertama sudah saya selesaikan. Mau Pak Tenang. Oke, setelah bagian pertama ini jangan lupa nanti masih ada sesi tanya jawab. Mungkin ada satu termin untuk kita buka sesi tanya jawab. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Silakan Bu Bimala bisa ya. Ini juga perlu saya informasikan ke anak-anakku. Jadi kehadiran BI di hari ini biasa nampak sungguh luar biasa. Tepuk tangan dong untuk BI. Selain banyak hadiah, hari ini hadir hadiah. Nanti ketika acara sudah selesai, kamu meninggalkan ruangan ini dan nanti secara antri, BI sudah menyiapkan laboratory-nya. Apa itu? Ada minum, ada makanan kecil, snack, dan ada alhamdulillah ada makan siangnya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk BI. Ini kalau nggak BI kan belum pernah ya, belum pernah. Terima kasih alhamdulillah. Tetap tenang dulu. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Aku. Oke. Tenang dulu. Mau kemana ke Pak Rizal? Sudah dihitung Pak sama Pak Tri. Oke. Tetap tenang dulu. Kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Di mana Mbak Bimala adalah alumni SMA Merdeka Jakarta yang ingin memberikan pesan-pesannya, motivasinya untuk adik-adiknya yang kelas 12. Karena sebentar lagi
kalian akan lulus dari SMA Surakarta dan melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat satu. Untuk kesempatan yang kedua, kami sampaikan kepada Mbak Bimala untuk bisa berikan motivasi untuk adik-adik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Bimala. Tadi biar sempat minum aja ya. Adik-adik, jadi setelah tahu Bank Indonesia, pengen nggak kerja di Bank Indonesia? Keren deh. Nah, saya tadi sebetulnya CV udah disampaikan Pak Anang ya. Tapi saya tadi deg-degan, aduh kenapa tahunnya dibagain gitu, kelihatan umurnya. Ya, tapi ini saya tunjukkan foto kelas ya. Kami dulu sering foto kelas tuh untuk menunjukkan bahwa kami memang benar di SMA 4 gitu ya. Saya dulu di kelas 16, kelasnya ada di dekat lapangan, di dekat lab biologi dulu. Terus kemudian naik ke kelas 2, seharusnya itu saya di fisika, tapi nggak kuat kayaknya. Saya udah menakar diri sendiri, nggak kuat. Waktu itu bapak saya sempat marah, kenapa sih? Harusnya kan satu aja gitu. Saya bilang, Pak, saya akan bertanggung jawab dengan klien saya. Saya akan tunjukkan di kelas sosial saya akan oke. Dan alhamdulillah saya nggak pernah keluar dari sekolah besar, teman-teman. Dan karena persaingan di sini luar biasa. Ini adalah kalau zaman dulu SMAC ya Bu ya, SMAC. Jadi unggul di sosialnya gitu ya. Kalau sekarang rasanya unggul di semuanya, gitu, bukan hanya di sosialnya. Nah ini saya di 16, kemudian kelas 2 A33, kemudian kelas 3-nya juga A33. Kalau Mbak hari ini A31. Oh ya, saya lupa. Sebetulnya di BI Solo itu ada satu lagi teman kami, alumni SMA 4. Beliau satu kelas dengan Mbak Arini, tapi sekarang sedang menjalani pendidikan karena untuk promosi. Namanya Mbak Yuni. Kapan-kapan bisa kali Bu ya. Iya Mbak Yuni. Oke, ini foto zaman dulu. Kalau saya minta yang saya gitu, susah kan? Karena kan kecil-kecil banget ya. Udah Mas, nggak usah. Jadi saya dulu jadi teman-teman ke Bank Indonesia itu buat saya itu hal yang luar biasa ya. Karena apa? Karena di tahun saya masuk ke saya untuk yang program officer. Boleh sombong dikit ya, kita ini bukan untuk sombong tapi buat memotivasi teman-teman. Di tahun saya itu yang mendaftar itu hampir 100.000 orang. Yang keterima hanya 80 orang, 80 persis. Jadi rasionya berapa tuh? 1 sampai nggak ya? Ya. Terus kemudian teman saya yang ganteng ini, ayo berdiri dulu dong, Mas Hoirul. Nah, ini Mas Hoirul ini di zaman beliau tahun berapa Mas? 2020 itu ada 150.000 orangnya. Nah, dan yang paling terakhir Mas Timo yang ganteng juga, ya. Berapa orang? 350.000 orang loh yang mau ke BI itu. Dan yang terima 170. Bayangin rasionya ya teman-teman ya. Dan ya saya bukan mau menginginkan ya kerja di BI bukan kerja kaleng-kaleng ya gitu. Karena tadi kami sangat banyak sekali kan tadi ya tugasnya sudah sangat banyak dan kemudian posisi kami juga posisi independen jadi lembaga negara bukan masuk ke pemerintahan. Satu saya adalah pegawai negara bukan ASN ya beda ya. Nah teman-teman kenapa saya bisa masuk ke BI? Yang pertama yang tadi saya sempat bilang ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Tuh saya dekekannya rusak. Gusti Allah sama Rasulullah karena saya beragama Islam ya. Jadi itu teman-teman di umur seadik-adik ini saya
bolong-bolong karena saya nggak tahu manfaatnya apa. Tapi begitu saya mau masuk kuliah waktu itu, terus kemudian merasakan sulitnya, dan saya nggak tahu harus kemana, maka tujuan utama saya hanya satu saja dan aja, gitu. Dan itu sangat luar biasa membantu saya. Tadi kalau adik-adik perhatiin ya, kalau adik-adik perhatiin, saya belum pernah bekerja di instansi lain kan, selain di Bank Indonesia. Artinya apa? Saya tuh fresh graduate. Begitu selesai di UNS, saya langsung keterima di Bank Indonesia. Karena tadi, backingan mana? Backingan pusat, ya. Ya, tapi itu nggak terlepas dari yang saya bunuhin. Yang saya bunuhin itu ayah dan ibu saya. Dari ayah dan ibu saya tahu bahwa doa itu penting. Jadi beliau itu keluar setiap malam jam 1, kemudian membersihkan diri, sholat tahajud, dan keluar ke taman, ada taman kecil di luar. Saya mendengarkan doa beliau, pernah disebutkan nama anaknya satu-satu, gitu. Dan saya baru tahu ternyata ayah saya kepengen saya masuk BI, namanya makanya BI malah, kepengennya BI, gitu ya. Dan itu terlaksana, karena apa tadi? Kekuatan doa. Ayah saya bukan siapa-siapa, ayah saya BPU, bukan BBI, gitu. Tapi dia kepengen anaknya masuk BI. Ibu saya cuma ibu rumah tangga, tapi doanya luar biasa. Maka teman-teman, adik-adik, pesan saya yang masih orang tuanya lengkap, tolong disayangi dan dipatuhi, karena restunya dari orang tua. Kalau yang kemudian sudah nggak lengkap, orang tuanya didoakan. Percaya bahwa doanya mantul ya. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, saya itu berempat ya, kakak saya SMA 7, tapi 3 lainnya di SMA 4. Yang paling kecil di BRI, yang nomor 3 adik saya persis itu di Departemen Luar Negeri, jadi diplomat. Ya alhamdulillah ini OTW direktur ya. Gitu. Jadi tadi saya ngomong ini bukan ngomong ya, tapi sekali lagi supaya teman-teman itu tahu bahwa ini loh yang sudah saya jalani dan saya alami sendiri. Gitu. Sekali lagi kekuatan doa dan orang tua. Ya. Dan ini yang terakhir bagaimana saya baterainya dari situ ya. Ini adalah foto saya bersama teman-teman dan juga guru-guru. Masih ada Bu Suci, masih ada Bu Eni ya. Masih lupa. Pak Yono waktu itu nggak ikutan foto ya. Tadi saya bilang, saya sempat cerita waktu di bawah tadi, saya dengan Pak Yono itu ingat banget karena saya pernah dijemur di lapangan basket sama beliau. Terus ada juga guru yang melempar penghapus. Zaman dulu itu kan pakai ini ya, kan pakai apa sih Pak? Pakai whiteboard sama ya Bu ya. Dulu pakai itu dan buat ini juga mengalami sama. Dulu tuh ada pembaris panjang gitu kayu ya. Kita tuh cuma diseplesin aja. Marah juga. Karena kita tahu bahwa itu adalah cara beliau mendidik supaya kita perhatian. Kalau cuma diomongin kayak gini ya, misalnya kayak saya ngomongin ada yang tidur, ada yang main HP sendiri gitu. Ya gitu kalau diomongin. Tapi ketika fisik dilakukan, dia akan ingat terus. Saya ingat betul dengan Pak Suyono karena waktu itu saya dimarahin, saya ngomong sendiri, nggak ngomong rame gitu ya, ngomong sama teman kayak gak itu juga sama ngomong sama temen gitu, rame dewe gitu kita. Karena saking kompaknya itu teman-teman saya. Nah, karena rame,
beliau nggak suka karena tidak memperhatikan yang kayak kalian ini. Terus kemudian dilempar menghapus. Terus kemudian kita dijemur di lapangan basket. Terus pertanyaannya adalah kita bilang sama orang tua enggak? Enggak, karena malu. Begitu kita bilang orang tua malah diseni. Kayak kita dari murid kok kontak orang sekolah malah ngomong dewi ning kelas. Apa itu? Bahkan ibu saya waktu itu bilang, ini mau wedok ya. Harusnya kamu itu lebih sopan ke guru, kemudian lebih ngerti, lebih memanfaatkan waktu untuk ilmu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang membuat saya bisa ke BI. Ya, bagaimana peran guru kemudian membuat saya untuk menjadi orang yang lebih disiplin, memanfaatkan waktu. Kalau enggak ya saya cuma boleh-bolehan aja gitu. Bahkan kalau katanya yai-yai gitu, mungkin saya akan berteman akrab dengan setan gepeng gitu ya. Apa setan gepeng? Handphone. Kita boleh pakai handphone, tapi harus dengan bijak, gitu ya. Karena di situ mungkin ada dua kemungkinan. Satu kita dapat manfaat, satunya kita dapat mudarat. Dapat manfaat kalau kita cari ilmu di situ teman-teman, berjejaring. Tapi kalau cuma kepo, melihat hal-hal yang enggak ini, enggak bagus, main game, ya udah aja dapatnya. Nanti hasil akhirnya akan seperti itu. Lanjut mas. Nah ini saya membaca Instagramnya S4 ya. Ternyata banyak prestasi. Nah ini harus dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Gitu. Bagaimana S4 itu sebetulnya ibu kepala sekolah, kemudian pak wakil kepala sekolah dan ibu kepala sekolah lainnya ya, ibu wakil kepala sekolah lainnya, plus guru-guru itu mendorong adik-adik semua untuk bisa berprestasi. Untuk apa sih? Jangan dilihat dari pialanya, tapi dilihat dari prosesnya. Proses untuk menjadi juara itu bukan hal yang mudah loh. Termasuk ketika kita nggak menjadi juara, karena di situ kita akan belajar apa sih yang menyebabkan kita itu kurang dari yang lain. Gitu. Itu kalau kita mau cerdas ya. Tapi kan mas, nah ini, gimana caranya? Nah, bisa ikut OSIS, bisa ikut panitia acara, ekskulnya yang banyak, terus kemudian training, komunitas, seminar, segalanya lah, aktif lah. Intinya aktif lah untuk sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Maka itu akan mengajari perilaku kita untuk biasa apa? Biasa bekerja. Kalau biasa bekerja nanti kelihatan di dalam seleksi tadi. Ya kan selanjutnya. Nah ini yang terakhir. Maka teman-teman harus berpikir besar, gitu ya. Kita harus punya mimpi yang besar, tapi jangan lupa act-nya juga yang besar. Ya, act itu action kita, tindakan kita juga harus besar, dan belief, percaya kita yang besar. Maka kalau semuanya tadi sudah besar, hasilnya akan besar. Apapun itu teman-teman nanti. Ya. Demikian, mudah-mudahan dari masukan buat teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Bimala sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Di sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Karena waktu kita buka hanya satu terpilih saja untuk 3 penanya bisa menanyakan terkait dengan Bank Indonesia atau menanyakan terkait dengan motivasi kita. Untuk itu silakan angkat tangan 3 orang nanti segera maju. Ayo langsung maju 3 orang.
Perkenalkan, nama saya Marta dari kelas 12 sampai S1. Saya ingin bertanya, beberapa waktu lalu saya melihat video di sosial media, ada yang menarik itu naik di bandara, itu uangnya rusak. Nah, apa yang harus dilakukan? Kan tadi bilang bahwa bisa ditukar, bisa ditukar di bank ataupun di bank Indonesia, sentral ataupun bank umum ataupun bank Indonesia. Nah, apakah ketika kita siap tarik tunai seperti itu kita harus menukarkan terus-menerus? Dan yang kedua, kenapa tidak membuat uang seperti di negara Kanada itu ada satu uang yang tidak bisa sobek? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Marcel. Tapi tidak lupa, nanti dulu jawab ya. Daripada nanti jawabnya juga salah semuanya dongnya. Pertanyaannya bagus dan berbobot ini. Oh, bisa dijawab dulu makanya dari satu. Marcel ya. Ya. Nanti kalau teman-teman apapun mau bantu jawab boleh ya. Kan saya bawa bala dewa. Jadi yang pertama uang rusak ya. Uang rusak itu bisa macam-macam. Tapi sebetulnya kita ada persyaratan. Jadi persyaratannya adalah 2/3 dari uang itu harus utuh. Bukan utuh, kelihatan fisiknya. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat mengikuti berita ya, ada ibu-ibu yang terbakar uangnya di pasar kilo, benar? Itu kita ganti karena dia masih bisa kelihatan uangnya, gitu ya. Caranya gimana cara betul tadi Mas bilang? Pertama adalah ke bank, atau ke Bank Indonesia yang berkali jamnya setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 11:30, gitu ya. Tapi tentunya daftar dulu di aplikasi kita, ya betul ya. Jadi itu maka dan tadi pertanyaannya adalah kenapa nggak membuat uang yang dari polimer ya maksudnya ya, yang dari plastik ya. Plastik itu ramah lingkungan nggak? Nggak, mana sudah Anda sudah menjawab. Jadi kami sebetulnya gini teman-teman, kami cari yang ramah lingkungan, gitu ya. Karena apapun kita harus jaga bumi. Nah, yang harus dilakukan adalah ikut menjaga uangnya supaya dia itu masih terus layak edar. Caranya kan tadi sudah dikasih tahu ya, ada 5D. Apa 5D? Jangan dilipat, jangan disegel, jangan disobek, jangan dicolek, jangan dirasain, gitu ya. Jadi yang kira-kira jawabannya asal terima kasih. Pilihnya jangan tengah air ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Presiden. Dilanjutkan pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Anindita Aulia dari 12 IPA 6. Saya bertanya tentang ini ada hubungannya sama ekspor informatika. Ekspor informatika ngaruh sama nilai tukar. Nah, kemarin tuh lagi ramai banget tentang TikTok Shop. TikTok Shop itu kan ada hubungannya sama impor atau ilegal atau legal. Nah, pertanyaan saya, kan ini kan impornya ada hubungannya sama nilai tukar rupiah, which is ada hubungannya sama BI. Nah, untuk mengambil keputusan buat ngabisin TikTok Shop itu BI ikut serta enggak? Gitu. Ya, terima kasih. Anin. Jadi aneh begini, kita itu semua sudah punya rumah, ya. Nah, Bank Indonesia itu sebetulnya terkait bukan pada ekspornya langsung, tapi pada hasilnya. Hasil ekspor maupun hasil impornya tadi ya harus dibayar dengan dolar maupun kita menerima pembayaran, gitu ya. Nah, yang terkait dengan itu kemarin adalah Kementerian Perdagangan dan UMKM. Karena kan kenapa UMKM? Karena dia itu yang komplain adalah UMKM juga. Gitu. Yang UMKM itu sebetulnya UMKM
juga sebagian, ya kan? Yang kemudian pada merasa suffer gitu ya dengan bukunya. Tapi yang menarik adalah Kementerian Agama. Nah, BI ada di mana? BI ada di hasilnya. Jadi kalau nanti hasilnya adalah ekspornya lebih tinggi dari impornya, maka kita koordinasi sama Kementerian Perindustrian atau Perdagangan, ekspor kita posisinya segini loh, hati-hati gitu ya. Kalau kita kemudian BI-nya terjun pokok semuanya yang diri BI, enggak, semua harus punya tugasnya masing-masing. Itu aneh ya, Terima kasih Bu. Dilanjutkan untuk ada yang ketiga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Adianto dari 12 sekolah IPA. Pertanyaan saya, kan kemarin itu di berita itu heboh kalau kurs itu dapat digunakan di luar negeri dengan model BI kerjasama dengan pemerintah negara tetangga. Apa itu benar? Berliana, tadi nggak disampaikan ini cross border belum? Iya, jadi sekarang itu kris itu bisa digunakan di negara lain. Makanya ini Singapura, Thailand, Malaysia. Nextnya ASEAN ya, semua ASEAN ya. Jadi kris ini memang sudah sangat dianggap sangat maju di Indonesia dan memudahkan sehingga semua negara di ASEAN pengen. Nah, kalau kita jalan-jalan ya, Thailand itu sudah nggak perlu lagi repot untuk terbang misalnya, gitu ya. Dan ke Malaysia repot ke ini, udah bawa aja handphonenya, pakai kris. Tentunya di situ ada konversi ya, karena kan kita uangnya rupiah, misalnya uangnya ringgit misalnya dengan Malaysia. Jadi nanti ada konversi seperti kalau kita membayar di luar negeri pakai kartu kredit. Asalkan kita sistemnya terhubung karena ini pakai kris sebagai sistemnya, maka kita bisa melakukan gitu. Jadi kita tuh silakan aja tadi kalau bawa handphone itu saya hal-hal yang seperti ini. Kalau berlian bilang tadi benar nggak ini? Itu ada kris itu nanti itu kris password gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Bima. Di penghujung acara kita kita akan proses yang pertama kepala sekolah untuk memberikan proses terkait dengan acara kita di siapa. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Bima tentang ilmunya kepada siswa-siswa kita. Yang pertama, menggapai sukses lewat BI. Itu jelas. Tadi seperti apa sudah disampaikan, jadi tidak perlu saya ulang. Perhatikan dulu, anak-anak. Perhatikan dulu, ini hampir selesai. Ya, saya hanya menghimbau kepada kalian karena sebentar lagi langkah kalian adalah mencari masa depan. Sehingga apa yang kami lakukan di sini, insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kalian. Tiru apa yang bisa kami tiru tentang apa tadi. Tangguhnya berjuang untuk memperjuangkan masa depan. Yang kedua, sebagai alumni, yuk karakternya kita jadilah sebagai siswa yang tangguh. Kalau tadi disampaikan diuncali papan tua dari oh berarti masih banyak dengan kata-kata saya ya, karena ini sudah hampir jam 11:30. Diuncali menghapus, kemudian saya juga pernah merasakan penggaris panjang. Itu kami tidak pernah mengeluh. Kalau cerita ke orang tua, betul. Tadi bisa malah justru ditambahi hukuman oleh orang tua. Nah, inilah anak-anak membuat kami ini tangguh. Yuk, bentuk karakter kalian sebagai siswa yang tangguh. Berita yang terakhir muncul banyak mahasiswa yang kemudian. Nah, apakah kalian mau nyontoh itu? Oh iya, katanya dulu. Mau nyontoh itu?
kira-kira kuliah produk alias Fitri terlalu berat bukan itu. Enggak ya? S4 enggak ya? Oke. Inilah terima kasih sekali kehadiran BI, khususnya penjenengan sebagai BI Malang. BI Malang, saya dengar di mana ternyata BI Malang ini membawa inspirasi untuk sesama ini dan nanti akan membentuk baik itu masa depan maupun karakter. Terima kasih tim dari BI Solo atas kerjasamanya dengan bersama kita kesempatan. Tepuk tangan yang keras bersama-sama. Dan kurang satu terima kasih juga kepada alumni 95 yang telah menghadiri di acara pada hari ini bisa berjalan. Untuk selanjutnya yang terakhir Iya. Iya, saya sedikit aja. Jadi teman-teman, kita tuh nggak tahu besok kita akan menjadi apa. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa berusaha. Ya. Usahanya tadi mulai dari dekat-dekat sama dagangan pusat, dekat-dekat sama pusat ya, dapat dagangan maksudnya itu. Terus kemudian yang kedua jangan lupa kita harus sayangi, kita harus patuhi, nurut ya kita sama orang tua, dan juga jangan lupa dengan guru. Karena sekarang ini mungkin kita tidak tahu apa maksud beliau-beliau, tapi nanti jangan sampai yang kita dapat adalah sesal. Ya. Lebih baik apa? Kalau punya satu belakangan, kalau dua itu pendaftaran jadi kita jangan sampai merasa menyesal. Dan yang terakhir, jangan lupa setelah kita punya hubungan baik dengan orang tua, kemudian dengan guru juga, jangan lupa dengan teman-teman kita harus share juga. Ya, karena itu bagian dari saya. Saya doakan semoga teman-teman semua sukses. Dan ada yang masuk BI, gitu ya, dan apa mau bekerja di manapun, tetap memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan untuk teman-teman yang belum presensi, silakan nanti segera presensi. Kalau tidak nanti akan kita kirim, kita kirim linknya kalau kesulitan dengan ini. Yang terakhir dari kami ada pantun. Ini pantun secara mendadak karena saya kalau mau berpikir juga posisi di sini, saya tak tolong teman-teman untuk membuat pantun. Dengarkan baik-baik. Ada dua pantun. Yang satu terkait dengan BI, dan satu terkait dengan beliau Ibu Tunggal. Pergi ke Solo, kota tamasya. Jangan lupa oleh-olehnya. Terima kasih Bank Indonesia atas ilmu dan hadiahnya. Atas ilmu hadiah dan konsumsinya. Terus pantun yang kedua ini lagi ke pasar malam naik biang lala, banyak permainan bisa dicoba. Bintang milenial dengan bumi malam, alumni Semarang Catur yang keren luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Aku kembalikan kepada bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah dilalui bersama beberapa jam terakhir ini di awal SMA Negeri 4 dan kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum itu mohon untuk foto bersama dulu ya untuk Ibu Bimala dan juga
Untuk Bapak Ibu guru yang duduk di belakang, kami persilakan untuk ke depan berfoto bersama. Dan juga untuk mahasiswa alumni, monggo. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk tim dari Bank Indonesia Solo untuk bisa berfoto bersama di depan. Izin mengingatkan ya untuk teman-teman semua, mohon untuk tetap di aula dan nanti turunnya per kelas karena didata untuk mengambil konsumsinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sesi berfoto bersama dengan siswa-siswi kelas 12. Untuk siswa-siswi kelas 12 dimohon untuk berdiri ya teman-teman semuanya.
Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia Solo, Ibu Bimala dan tim, SMA Negeri 4 Surakarta, Ibu Harmini, Pak Nanang Inwanto, Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman semua, serta tak lupa kakak-kakak alumni Angkatan 95. Saya Viola Hansa Shifawibowo, izin pamit undur diri. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.